Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita boleh kembali datang di hadapan Tuhan. Di akhir pekan ini di dalam ibadah doa Sabtu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di dalam istirahat kami semalam. Dan bersyukur pada pagi hari ini kami boleh kembali datang di hadapan Tuhan. Kami mau memanjatkan doa-doa syafaat kami. Dan kami juga mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan siapkanlah hati kami, bukalah hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah energi yang besar untuk Allah. Diambil dari Daniel 11 ayat 32 yang berbunyi, "Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak." Beberapa waktu lalu di dalam ibadah doa Rabu, kita diajak bersama-sama merenungkan bagian-bagian firman Tuhan melalui sebuah buku yaitu Knowing God atau Mengenal Allah, sebuah buku yang ditulis oleh J.I. Packer. Di dalamnya dia mencatat mengenai bukti-bukti dari orang-orang yang mengenal Allah. Salah satunya adalah dikatakan demikian. These who know God have great energy for God. Mereka yang mengenal Allah memiliki energi yang besar untuk Allah. Dengan kata lain, totalitas hidupnya tertuju kepada Allah. Kata tetapi di dalam ayat yang tadi kita baca menunjukkan perbandingan dengan frasa sebelumnya mengenai oknum anti Allah, di mana oknum ini akan membuat orang-orang itu murtad dari Tuhan. Mereka akan menipu, mereka akan membawa orang-orang yang tadinya percaya kepada Allah akhirnya meninggalkan Tuhan. Di dalam kitab Daniel, kita dapat menyaksikan kehidupan Daniel, Hanaya atau dikenal dengan Sadrak, kemudian Misael yang kemudian diberi nama Mesak, dan Asaria yang diberi nama Abednego. Mereka adalah tokoh-tokoh yang benar-benar mengenal Allah yang mereka sembah. Mereka mengenal Allah yang kepadanya mereka berdoa. Dan mereka hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan yang mereka sembah itu. Mereka berdoa dan mereka menghidupi doa mereka. Mereka sangat peka terhadap situasi di mana kebenaran dan kehormatan Allah diinjak-injak atau dilecehkan. Mereka tidak memperhatikan kemuliaan diri mereka, mereka tidak memperhatikan harga diri mereka. Mereka tidak memperhatikan ancaman-ancaman yang mereka hadapi. Ketika mereka tahu bahwa kehormatan Allah dilecehkan, maka mereka mati-matian untuk menegakkan kebenaran dan membela kebenaran Allah itu. Mereka tidak takut terhadap ancaman yang menimpa mereka. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego diberi perintah untuk menyembah kepada patung raja, atau kalau mereka tidak menyembah maka mereka akan dimasukkan ke dalam dapur perapian yang begitu besar sekali. Mereka tetap taat kepada Tuhan. Mereka tetap berdiri tegak di hadapan patung itu. Sekalipun akhirnya mereka akan dibawa ke dapur perapian. Mereka mengatakan demikian, sekalipun Allah kami tidak menolong kami tetap tidak mau menyembah patung yang raja buat itu. Kemudian Daniel, kita tahu dia adalah seorang yang tekun berdoa. Ketika ada ancaman bahwa dia tidak boleh lagi ketahuan berdoa, maka dia tidak menghiraukan ancaman itu. Dia tidak memperhatikan keamanan dirinya. Sebaliknya, dia tetap menjalankan kehidupan doanya. Dan itu disaksikan oleh orang-orang yang mau menjatuhkannya. Kemudian akhirnya dia harus dihukum ke dalam gua singa. Keempat orang ini adalah orang-orang yang sangat mengenal Allah mereka. Mereka adalah orang-orang yang tekun berdoa. Dan mereka menghidupi doa mereka.
Mereka tidak hitung-hitungan terhadap Allah. Mereka mempersembahkan totalitas hidup mereka untuk berbakti dan melayani Tuhan yang mereka kenal, Tuhan yang mereka percaya. Bagaimana dengan kita? Di sepanjang minggu ini, kita telah diajak untuk mengenal Allah di dalam segala karakter kemahaannya. Biarlah itu membuat kita semakin setia kepada Tuhan, membuat kita semakin membaktikan diri kita kepada Dia. Totalitas hidup kita baktikan kepada Tuhan untuk menegakkan kebenaran Tuhan dan kehormatan Allah. Kita tidak lagi dipusingkan dengan kehormatan atau kemuliaan diri kita, tetapi kita sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Di dalam studi yang kita jalani, kita menjalani studi itu dengan bertanggung jawab. Di dalam pekerjaan yang kita geluti, kita juga menjalankannya dengan bertanggung jawab. Kita tidak bermain-main dengan kekudusan Tuhan. Kita tidak menggunakan cara-cara yang tidak benar di dalam pekerjaan kita, yang kita anggap itu bisa memberikan keuntungan yang lebih kepada kita. Tetapi di dalam pekerjaan kita pun mau taat kepada Tuhan. Kita mau menegakkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam kehidupan keluarga kita mau membawa anggota keluarga kita untuk hidup selalu dekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga dengan demikian melalui keluarga kita, kemuliaan Tuhan pun dinyatakan. Di dalam pelayanan kita melakukan seluruh pelayanan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita melayani Tuhan dengan segenap tenaga, energi yang kita miliki. Kita melayani Dia dengan kesungguhan hati kita. Dengan kata lain, tidak ada aspek di dalam kehidupan kita yang tidak ditujukan kepada Tuhan. Seluruh totalitas hidup kita, segenap energi yang kita miliki, kita baktikan kepada Tuhan. Kita tegakkan kebenaran, kita tegakkan kehormatan Tuhan. Kita tidak lagi memusingkan kehormatan diri kita sendiri. Tetapi yang kita kejar adalah kemuliaan Tuhan. Mari kita terus berdoa dan bertindak supaya kebenaran dan kemuliaan Allah senantiasa nyata dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang mengajak kami kembali melihat bagaimana ada Daniel dan teman-temannya, mereka yang adalah orang-orang yang mengenal Tuhan, mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan mereka berdoa sungguh-sungguh supaya kehendak Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan mereka, di dalam segala hal yang mereka lakukan, dimanapun mereka berada, termasuk di dalam pembuangan. Dan mereka menghidupi doa mereka. Ketika ada ancaman, mereka tidak menghiraukan ancaman itu. Ketika mereka mau dijatuhkan karena ada pihak-pihak yang iri kepada mereka, mereka tidak menggubris hal itu. Tetapi yang mereka sungguh-sungguh utamakan adalah kemuliaan Tuhan dan kebenaran Tuhan yang harus senantiasa ditegakkan. Sehingga ketika ada hal-hal yang mau menjatuhkan kebenaran firman Tuhan, mereka akan memperjuangkan. Tuhan, demikianlah juga dengan kami. Kami mau belajar untuk hidup menegakkan kemuliaan Tuhan, kebenaran Tuhan, dimanapun kami berada di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dengan demikian nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, ada pokok-pokok doa yang akan ditayangkan. Silakan jemaat mengambil waktu untuk bersama-sama berdoa. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.